Shalom, shalom semuanya. Blessed Sunday. Ini hari Minggu ketiga saya memberitakan tentang Vision Sunday ini. Saya tahu saya nggak akan mungkin bisa menyelesaikan the sharing in one portion gitu ya. Kalau nggak bisa meledak semuanya. Maybe this is a sign. Kita butuh ibadah yang kedua. Mungkin tidak ada ibadah yang ketiga. So, we believe, kita percaya bahwa GBC ini Tuhan memberikan satu pesan yang spesifik untuk GBC. Tahun ini, beritakan hal ini. Ini ringing in my heart. Udah mulai dari tahun lalu. Udah mulai pada saat udah mulai anniversary last year. It was such a strong message. Begitu kuat pesan ini. Dia cuma bilang, beritakan kasih karunia, anugerah Tuhan, kabar ini, kabar baik ini dengan lebih lagi. Don't pull back. Dia katakan demikian. Double down on it. Katakan, kenapa? Bukan karena kita semua itu nggak paham. Kita sudah 11 tahun, kurang lebih lah ya. 11 tahun, this year is gonna be our 12. Is it 12 ya? 12 years ya. Dari tahun 2013, ini udah 2025. Tetapi, saudara bisa bayangkan, dalam 10-11 tahun aja, itu kita ini baru hanya menyentuh sedikit. Bahwa kasih karunia itu seperti gunung es. Di mana di topnya itu yang kelihatan, tapi di bawahnya gunungnya sebenarnya besar sekali. Such a vast ocean. Seperti samudra yang luas sekali. Detik kita bilang we understand grace, you don't understand it. Kau nggak paham. Karena sama dengan engkau berkata, karena kasih karunia itu adalah seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Kalau engkau bilang, saya sudah mengerti semua tentang Tuhan Yesus. Ya, memang ini benar kabar baik. Saya udah paham. Not yet. Ternyata kebaikan Tuhan itu jauh melebihi daripada apa yang kau perkirakan. It's much more. There's always much more. That's why Dektos favor. Dektos itu adalah suatu waktu, is a time. Okay? Suatu masa, suatu musim di mana kasih karunia itu dilimpahkan secara berlimpah-limpah. Sudah dilimpahkan tapi berlimpah-limpah. Okay? So, kalau Tuhan melimpahkan, artinya saya harus kasih tahu ke saudara-saudara. Oke, kalau saya ada restoran gitu ya, ini paling demen ini beberapa teman-teman yang memang teman-teman kulineran saya, itu setiap kali itu ngomong, Pastor, ada restoran baru nih, gitu. Ada tempat makan baru nih, ini tempat makannya banyak nih, tempat makannya ini, wah harganya cuma sekian gitu. Pasti saudara aja saling ngasih tahu kan, ya kan? Itu aja dikasih tahu saudara-saudara. Hari ini ada 100 orang yang ngantri pertama di restoran A, B, C gitu ya. Saya nggak mau nyebut merek gitu ya. Wah, semua orang berbondong-bondong gitu ya. Datang gitu. Oke. But this is a good news saudara. Bahwa Tuhan tidak lagi memperhitungkan kesalahanmu. Saudara percaya nggak? Ya pastor, tapi saya belum terlalu gimana gitu loh istilahnya. Kayaknya saya masih suka ngeliat gitu apa yang ada di masa lalu, liatin gitu. Kayaknya kesalahan saya masih diperhitungkan deh. Buktinya saya masih mengalami hal ini. Saya masih ada kok bekas-bekasnya masih carry. Sampai sekarang pun saya mengalami. Jadi ini apa artinya? That means you don't believe it. Okay? Well, saya terlalu kecepatan. Tapi let's read. Mari kita baca bersama-sama apa yang Tuhan Yesus katakan. Oke? Di Lukas 4 ayat yang ke-16 sampai 21. Saya bacakan aja dari pasal yang ayat yang ke-18. Pada saat Tuhan Yesus membacakan kitab Yesaya, dia buka, dia katakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang.
rahmat di sana, tahun perkenanan itu adalah dektos sendiri. Oke? Tahun rahmat Tuhan. Kemudian ini yang menutup kitab itu. Saudara tahu kenapa ditutup? Karena kelanjutannya adalah hari pembalasan Tuhan. Dan itu belum masanya. Kalau Tuhan Yesus bilang, semenjak dia datang, dia katakan, ini adalah tahun rahmat Tuhan. Saudara tahu, itu adalah waktunya. So when is dektos? Kapan dektos? Oh, bukan tahun ini aja, tenang aja. Bukan cuma tahun ini dektos, tahun depan enggak lagi. Enggak. Semenjak Tuhan Yesus itu ada, dektos itu setelah berjalan. Sampai sekarang, amin saudara-saudara. It's still going on now. Dektosnya itu masih ada. Waktu perkenanan itu sampai sekarang. Now, sampai saat ini, it is still Tuhan masih berkenan kepada umatnya yang ditebusnya. Amin. Amin saudara. So, jangan saudara pikirkan, oh cuman sebentar aja. No. Haleluya. Saudara, very interesting. Karena di sini dikatakan, kalau bahasa Inggrisnya, coba bisa dilihat di bahasa Inggrisnya ya. Di ayat ke-18-nya. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Jadi kenapa roh Tuhan itu ada? Karena Tuhan sendiri, Allah Bapa di surga, dia mengurapi Yesus. Amin. Ini sama dengan berkata apa, tahu nggak? Berkata bahwa the prophecy is fulfilled now. Artinya apa? Mesiasnya itu datang, sudah datang. Detik Mesias itu datang, pengurapan itu ada. Maka apa yang terjadi? To preach the gospel to the poor. Saudara, the poor, orang-orang miskin, bukan berbicara mengenai harta benda saja. Yes, that includes it. Tetapi who is the poor? Orang yang poor itu apa sih? Saudara tahu nggak ya? Kalau kita nggak dapat keselamatan, kita adalah orang yang paling miskin. Karena apa? Tuhan Yesus ngomong, blessed is the poor in spirit, because they will see the kingdom of heaven. Kalau kamu orang yang miskin di dalam roh, maka kamu akan melihat kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus katakan, kerajaan surga itu sudah ada. Jadi kalau engkau merasa kekurangan, it's good. Artinya engkau perlu kabar baik itu, engkau akan menerima kabar baik itu datang kepadamu. Surga itu turun ke atasmu. It's good, saudara. Karena banyak di antara kita hidup di dalam dunia di mana orang itu kelihatannya kaya banget gitu. So rich di luar, tapi so poor inside. Begitu miskinnya di dalam. Kelihatannya oke banget. Kalau di dunia itu ya nggak kelihatan. Katanya, iya pastor yang bicara cuman rekening bank. Yes and no. Bisa aja rekening bank gede, tapi utangnya jauh berlipat kali ganda. You're nowhere to be found. Percuma, oke? Punya aset banyak, tapi utang juga banyak, percuma. Nah, tapi saudara, banyak juga orang yang di luarnya tuh kelihatannya biasa-biasa aja, kayak orang biasa gitu. Tapi duitnya juga banyak. Atau orang itu saya katakan ya, ada orang yang sebenarnya looks rich, tapi sebenarnya dia miskin. Cuman a poor guy with a lot of money, that's it. Tapi banyak juga orang yang kelihatannya kaya sekali, orang yang benar-benar kaya sekali, tapi dari dalamnya itu nggak ada apa-apanya. Benar-benar nggak ada apa-apanya. You know, so it doesn't matter. Jadi saudara-saudara, yang terpenting bagi Tuhan, kalau kamu mengalami kemiskinan, jangan takut. Karena apa? Karena apa? Miskin itu kan berarti kamu butuh, kamu tuh kekurangan. That's how grace of God is always there untuk menutupi kekurangan kamu. Always, selalu ada. Dia itu selalu ada di sana untuk menutupi setiap kekurangan kamu, setiap kelemahanmu. Amin, saudara. Terus kemudian, He has sent me to heal the broken hearted. Very interesting, sangat menarik karena apa? Ini nggak ada di bahasa Indonesianya, kan harusnya apa? Menyembuhkan hati yang luka kan? Nggak ada di sana, nggak di ngomongin. Tapi di nas aslinya, di Yesaya 61 itu ada, saudara-saudara. It's there in the Bible. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Saudara harus tahu bahwa pada saat diberitakan mengenai
Dia memberitakan kabar baik kepada orang miskin untuk menyembuhkan hati yang hancur. The first thing yang disembuhkan itu soal hati. God is talking about the heart. Heart matters, your soul matters. Karena bahkan dikatakan dalam perjanjian baru pun, I pray, saya berdoa, semoga kamu baik-baik saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi, kalau kamu mau sehat, baik-baik, make sure your soul prosper. Saudara tahu nggak, problem paling besar di era zaman ini, bukannya, wah iya kalau namanya orang kemiskinan gitu segala macam, itu is always a problem. Dari dulu memang ada. Tapi yang paling parah sekarang ini, itu mengenai kesehatan mental, betul? It's always about mental health. Saudara kenapa? Karena kalau saudara belum ada apa-apa, saudara kena mental aja, itu udah ngedown. Badan saudara juga udah ngedown. Dibilang semua, saudara lihatlah waktu lagi pandemi lah. Udah paham lah. Saudara di rumah aja, dikurung di rumah, nggak boleh keluar, kantor juga nggak boleh, restoran tutup, semuanya cuman beli by Gojek semua. Semuanya cuman dianterin pergi ke rumah dan nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana. What do you feel? Saudara seperti orang tawanan, kayak orang di penjara. Nggak bisa ngapa-ngapain, melakukan apa-apa juga nggak bisa. Punya uang banyak pun juga nggak bisa ngapa-ngapain. Benar? Nowhere to be found. Orang yang paling berkuasa pun itu tinggalnya di rumah. Bersama dengan air filternya dan bersama dengan maskernya, kita semua harus pakai masker. Wow, that day itu kayaknya itu udah benar-benar kayak dunia itu gelap banget. Benar gak? It's all dark. Berapa banyak orang di sini yang mengalami imbas gara-gara pandemi dan belum recover sampai sekarang? So many. Banyak yang mengalami hal kayak demikian. Why? First, is fearing. Takut. Kenapa? Takut terulang kembali. Coba begitu dengar ada pandemi baru datang dari China aja gitu langsung wow, pada semuanya udah panik-panik gitu. Hanya beritanya tok. Terus habis itu dicek. Ya ternyata virusnya juga udah masuk. Tapi orang udah capek. Capeknya kenapa? Capek di hati. Udah gak bisa kemana-mana, gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau saudara, oke, kita akan masuk ke dalam COVID, pandemi, jilid 2. Saudara mau? Amit-amit katanya, jangan nyampe kayak itu terjadi kayak demikian lagi gitu. Never in the history I want to repeat that again. Well, semuanya traumatized. Semuanya itu merasa trauma, ketakutan. That's why it's the heart first. Hati itu dulu yang hancur. Saya dengar banyak sekali bahkan pernikahan juga bubar gara-gara pandemi. Banyak, so many. I've heard the statistic is so dark. Yet, kalau saudara mau tanya, tahun ini bagaimana pastor? Apakah akan terjadi? Saya harusnya invest di mana, pastor? Nah, itu kan orang yang paling ini kan kepinginnya. Apa saya harus invest di emas? Apa yang pastor dapat dari Tuhan? Apa lebih baik di kripto aja? Karena Trump baru officially dia announce bahwa Amerika menjadi capital of crypto. Apakah demikian? Well, it doesn't matter, saudara-saudara. Tapi kalau engkau invest dalam Tuhan Yesus, kerajaan surga, you will never lose out. Engkau nggak akan pernah kalah. Kenapa? Cuman dari dialah sumber damai sejahtera itu. Kamu menang banyak di satu investment, belum tentu kamu bahagia juga. Amin. Orang sekarang, saya udah buktikan, punya uang banyak. Kalau udah kena pandemi tutup, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain di rumah. Saya sendiri pun waktu pandemi, itu waktu dulu itu ya, bukannya mau nginget-nginget waktu dulu. But just wanna remind you, where I am today. Saya juga ini juga produk dari pandemi, saudara. Kenapa? Saya justru, this is not to put ini ya, nggak apply ke semua orang. Tapi bisnis saya, usaha saya sangat diberkati saat pandemi. How it happens? I don't know. Saudara nanya sama saya, kok bisa pastor lagi pandemi naik? Literally setiap tahun lagi pandemi, omset naik 2 kali. Aneh itu. It never happen
Kalau secara normal semua orang pada turun. Gimana caranya? Ya saya bingung, saya juga nanya sama saya juga bingung. All I can say is, ini adalah penyertaan Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa. Kasih karunia-Nya is all by favor. Orang tahu-tahu bisa ngelihat barang saya lagi pandemi, tek buka IG, tahu-tahu pada beli. Percaya juga belum tentu. Ini siapa? Perusahaan masih kecil, segala macam gitu. Nggak mungkin lah dipercaya. I will say, because the Spirit of the Lord is upon me. I know there is favor. Ada favor. Tapi hari ini saya katakan saudara, kalau saudara hari ini di dalam kondisi di mana saudara rasanya nggak mampu, saudara merasanya miskin, saudara merasanya nggak berdaya, ini adalah waktu yang paling tepat untuk saudara bilang, Lord, I don't have anything. Karena engkau akan melihat kerajaan surga turun ke atasmu. Hari ini saudara, today is the day of your salvation. Amin. Saudara, dikatakan to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable di sana diterima oleh Tuhan. Nah, saudara, saya udah katakan ya bahwa kenapa sih Tuhan harus memberikan kepada kita begitu banyak anugerah ini? Let's jump, ayo kita loncat ke Efesus pasal yang kedua, 4 sampai yang ke-7 dan kita akan lanjut dari sini. Oke? We have to move, oke? Kalau enggak, kita enggak beranjak karena so rich. Ini kalau khotbahin mengenai Dektos ini enggak ada habis-habisnya. The material so many. Bahkan kalau saudara-saudara, especially untuk kalian yang the leaders, the pastors, saya percaya untuk hangout leaders juga, kalian akan mendapatkan materi yang sangat banyak yang saudara bisa temukan berbicara mengenai hal ini. Oke? Alright. Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Coba bahasa Inggrisnya boleh nggak? Langsung jam ke bahasa Inggrisnya. But God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we are dead in trespasses, made us alive together with Christ. Terus ditambahin kurung. Saudara lihat nggak ada kurungnya? By grace you have been saved. Nah, itu saudara boleh garis bawain. Itu kayak emphasis, tetapi sebenarnya itu tidak dituliskan di Alkitab. Artinya it can be omitted. Bahasa aslinya belum tentu ada. But why ini harus ditaruh di sini? Coba kita saudara nanti taruh bookmark di sana. By grace we have been saved. Kita akan teruskan ke bawah ya. Ayat 6 bahasa Indonesia. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Saudara bisa bangkit, bisa hidup, bisa menghidupkan kita bersama-sama. Kita ini mati oleh karena kesalahan kita, betul? Saya mau tanya sekarang sama saudara-saudara. Orang yang mati, oke, saudara pernah lihat ya di emergency room? Atau orang yang sekarat lah. Belum mati, sekarat gitu. Orang yang sekarat, pernah nggak ada yang pakai itu yang tahu nggak? Ada yang kejut jantung itu, yang jedek gitu ya kan? Apa sih namanya itu? What is that? Ya pokoknya di jump start lah, begitu loh istilahnya. Ada yang pakai sendiri gitu di tangannya gitu, jebret gitu menghidupkan diri sendiri. Saya belum pernah lihat sih. Kalau saya lihat sih aneh banget itu. Tapi yang terjadi adalah somebody must help him untuk di jump start sampai hidup. Jadi harus ada seseorang yang menolong. Ini orang mati. Orang mati nggak bisa ngapa-ngapain. That's why kita tahu kalau kita sudah mati dalam dosa dan kesalahan kita, nggak ada satupun kekuatan yang bisa membuat kamu untuk hidup kembali. Harus ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. That's why dikatakan by grace you've been saved. Karena apa? Bukan oleh perbuatanmu. Perbuatan baikmu nggak bisa menghidupkan kamu. Perbuatan baikmu tidak bisa membangkitkan kamu. Perbuatan baikmu tidak bisa
mendudukkan kamu di sebelah kanan Allah Bapa. Nggak bisa, saudara-saudara. You need God. Kamu perlu Tuhan yang hidup. Harus ada satu orang yang mati, bisa bangkit sendiri, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sendiri. Itu pun dikatakan Bapa. Rohnya yang membangkitkan. Can you imagine, Yesus sebagai manusia, dia memberikan contoh yang konkret. Artinya apa? Kalau dia juga bisa mati dan bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita juga, itu identitas kita. Kita kalau mati, kita pasti akan dibangkitkan dan kita telah didudukkan di sebelah kanan Allah Bapa. Now that's your identity. Ini makanya dikatakan by grace you have been saved. Gak ada satupun perbuatan yang bisa membuat engkau berbuat semua itu. Only by favor. Amin. Grace atau favor boleh di-interchange, boleh diganti-ganti. Tapi saudara-saudara, katakan demikian. Supaya apa? Supaya apa sih saudara menerima kasih karunia dengan saudara mati naik ke surga? Untuk apa? Saudara sekarang posisinya tahu kan saudara di mana? What is your position now? Saya di GBC, pastor lagi duduk. Benar, nggak salah. Badanmu boleh di sini. Tapi where are you now? Kamu ini sebenarnya as a position, sebagai identitasmu sesungguhnya. Kan kita ini manusia roh kan? Yang dibungkus dalam jiwa dan ada dagingnya kan? But our identity, KTP kita, identitas kita yang asli. Kalau kita dibilang saya warga Jakarta, namanya si A dengan nick sekian gitu ya. Saudara tahu kan, sekarang nick sama NPWP udah jadi satu kan, nggak bisa kabur lagi, gitu loh. Semuanya udah satu identitas semuanya. Wow, this is so interesting gitu. One world order, new world order. Wow, gitu ya. Semua udah pada, siapa yang takut ditato tangannya? Nanti satu saat nggak bisa bayar beli gitu ya, nggak bisa beli jual kalau nggak ada tanda itu, nggak ada QRIS. Sekarang semuanya, bahkan semuanya dibilang cashless only. Saudara, kadang-kadang saya juga bingung juga gitu. Beli apa-apa kemana gitu nggak laku. Tapi saya kemarin pergi ke kota saya, Surabaya, semuanya nggak ada yang minta QRIS, semuanya minta cash semua. Saya juga bingung. Balik lagi. Saya bilang, saya sampai lupa bawa cash gitu ya. Ditanyain, saya minta QRIS kemana? Saya nyari. Itu otomatis dalam pikiran saya sendiri, saya nyari QRIS nggak ketemu loh saudara. Dimintain bener-bener, nggak bisa mas, nggak bisa. Makan tahu campur nggak bisa beli pakai QRIS, bayangin aja, harus pakai cash kembali gitu loh. Waduh, scrambling semuanya nyari cash. Well, saudara, ternyata satu saat nanti kemungkinan besar akan diadakan satu metode pembayaran, maybe. Tapi saudara, itu nggak matters. Itu nggak membuat saudara, oh iya, kalau kamu nanti ada di tanganmu nanti satu saat kan supaya nggak hilang kan. Kalau HP kan bisa hilang nih, ya kan. Tapi kalau identitas kan nggak bisa hilang gitu ya. Nanti satu saat, kalau kamu ditato, kamu nggak masuk surga loh. Berarti hanya gara-gara kamu ditato, kamu nggak bisa masuk surga. Coba saudara pikirin dulu, baik-baik, matang-matang. Perbuatan seperti demikian, langsung kamu tadinya statusnya di surga, turun balik ke bumi malah masuk neraka. Think about it. Does it make sense? Berarti perbuatanmu jauh lebih dahsyat daripada perbuatannya Tuhan Yesus. Bisa nurunin kamu dari posisimu. Are you sure? Maybe kita perlu start questioning about this whole 666 thing. Oke? Nah, saudara-saudara, saya harus kembali ya. Katakan demikian. Why? Kenapa sih kita harus mempunyai status duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Why? By grace you've been saved. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Surprise! Bukan untuk kamu, oh iya, kamu didudukkan di atas surga supaya kamu pelayanan. Enggak. Ternyata purpose-nya adalah supaya Tuhan bisa menunjukkan kepadamu kekayaan kasih karunia yang berlimpah-limpah. That is your identity. Itu benefitmu. Artinya kalau nick kamu adalah nick surgawi, kamu langsung dapat hak-hak surgawi.
This is your privilege. Saudara-saudara, di dalam setiap sebagai warga negara ada hak dan kewajiban. Tapi itu di dunia. Oke? Masalahnya, kamu jadi warga negara juga kalau kita kan harus masih pergi kan ke lapor gitu, ke lurah, ke camat, ke mana lah gitu loh, ya kan? Pelayanan satu pintu, ya kan? Harus datang, catatan sipil harus datang ke sana. Kamu perlu effort untuk bisa menjadi warga negara. Untuk surga, kamu cuma butuh percaya. That is your entry ticket. Kamu percaya bahwa oleh kasih karunia kamu diselamatkan, nik kamu langsung berubah, niknya surgawi. Plus, kamu bukan hanya dirubah kependudukannya, kamu juga dapat semua privilege-nya yang berbeda. The moment you receive salvation, kamu punya privilege untuk kamu mau dilimpahkan sama Tuhan all the benefits of heaven coming down together at once to you. Langsung, saudara-saudara. Nggak nunggu kamu jadi dewasa dulu, kamu ikut pemuritan dulu, kamu harus ikut dulu pelayanan, baru kamu dapat privilege. Tapi itu kan yang terjadi pada kita semua. Lagi di gereja ya tunggu dulu. Tunggu dulu, ada masa tunggunya. Asuransi aja ada masa tunggunya, baru kamu dapat bisa klaim. Benar? Ya kan? Ya gampang. Kamu kalau bisa langsung daftar asuransi, langsung dapat klaim itu ya, itu mujizat. Itu aja udah kamu bilang mujizat. Ya kan? Ini begitu kamu langsung dapat warga negara surgawi, semua benefitnya turun ke kamu. Do you believe it? Tuh kan, gak semua orang aja bilang amin. Percaya sama saya. Pastor, too good to be true. This is too good to be true. Apa yang kamu bicarakan ini bahaya, Pastor. Yes, berbahaya untuk roh agamawimu. Berbahaya kalau kamu sangat agamawi. But once you receive the Spirit of the Almighty God, you say, I'm your son. That's why I benefit everything. Detik kamu jadi anaknya Tuhan, semua benefitnya Tuhan, semua warisan itu turun ke atas kamu. Tapi kok saya nggak ngalamin? Mana nih? Katanya anak Tuhan, katanya tahun ini tahun Dektos. Where? Ingat ya, ada purpose-nya nggak? Yes, ada purpose-nya. Tapi bagaimana caranya sekarang kan? How? Bagaimana Tuhan bisa menunjukkan kekayaan kasih karunia-Nya? Kelimpahan kebaikannya itu, bagaimana caranya sekarang? Ya kan, pertanyaanmu sekarang, how? Supaya saya bisa akses. Ceritanya kan kalau udah dapet kan ada kartu ATM, ya kan, kalau saudara udah daftar nih, saudara kan punya NIK kan, saudara kemana-mana pasti ditanyain, identitasmu mana, bener kan? Kamu kalau nggak ada identitas sekarang, gimana cara taunya kamu warga Indonesia? Makanya sekarang orang kan pada ini kan, saudara udah tahu kan, nggak perlu bawa lagi KTP sesungguhnya, karena sudah ada iKTP. Atau banyak yang belum tahu. Well, let me tell you today, better kalau saudara takut orang pasti banyak kan kelupaan lah bawa KTP. Tapi kalau bawa handphone nggak pernah lupa kan. Makanya dimasukin handphone semuanya. iKTP masuk ke handphone. Tapi saudara, ini dalam artian apa sih? Why? Supaya saudara nggak usah mengingat-ingat terus. Saudara mau ingat, saudara mau lupa, dalam diri saudara itu Tuhan itu nggak pernah lupa siapa yang Dia tebus. Saya katakan sekali lagi, Tuhan nggak pernah lupa siapa yang Dia tebus. Artinya apa? Kamu kelupaan bawa identitasmu, nanti kamu hilang-hilang. Iya, saya lupa ya, saya amnesia mendadak. Saya nggak tahu saya kerajaan surga apa kerajaan bumi nih sebenarnya. Saya lupa nih, saya lupa benefitnya apa aja. Kamu tetap dapat benefitnya. Even if you forget, kamu lupa pun kebaikannya tetap ada dalam kehidupanmu. Ini yang kita ini suka. Is it that good? Is it that true? Kita ngomongin identitas ini. Dengan identitas begitu banyaknya benefit, yet belum tentu kita semuanya langsung percaya. Langsung percaya aja belum tentu, saudara. That is so hard to believe. Too good to be true. Kalau saudara bilang, ini terlalu ekstrim, Pastor.
Praise the Lord. It means I'm preaching right. Kalau saudara masih ketahan-tahan, oh saudara, you don't know yet. Bentar, sabar, ya. Oke. Ini benefitnya ya, saya kasih tahu aja, See, bagaimana kita bisa sehari-hari kita ini akan menjadi display, tahu ya, display daripada kebaikan Tuhan. Bagaimana caranya? How? Bagaimana tiap hari kita hidup dengan kebaikan Tuhan sehingga orang lain bisa lihat bahwa ini bukan perbuatanmu tapi perbuatannya Tuhan. How? Di ayat ke-8 Efesus 2 pasal 2 8 sampai 10 kita akan lanjut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saya stop dulu sampai di sana. Saudara tadi tahu ya, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Terus di sini sebut lagi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Berapa kali disebut? At least ada 2 kata yang sama disebutkan dalam satu bagian. Saudara tahu nggak itu artinya apa? Artinya itu adalah hal yang amat sangat penting kalau sampai diulang-ulang. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. That is so important. Terus ditambahin lagi apa? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Pertanyaannya, itu bukan hasil usahamu, sama itu bukan hasil pekerjaanmu. Bedanya apa? I'm asking you, is there any difference? Ya nggak ada beda lah. Tahu nggak? Itu 2 kali diulang juga. Pertama, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kedua, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu. 2 sama 2. Penting nggak? Sangat penting. Karena apa? Kita jadi orang yang suka lupa. Kita kira itu semua usaha gua. I need to prove. Saya harus membuktikan kalau saya sukses dalam hidup. Baru kasih karunia itu bekerja dalam kehidupan saya. Saya harus membuktikan. I have to prove. Nggak tahu lah mau prove ke siapa. Mau ke Tuhan, ke istri, ke anak, ke suami, ke siapa. I need to prove it. Saya perlu pembuktian. Tuhan juga kalau bisa buktiin ke saya. Ya kan? Kamu minta pembuktian dari Tuhan. Kamu minta approval dari Tuhan. Sampai Tuhan pun kamu bilang. Kamu tuntut. Tuhan, kamu yang harus nunjukin ke saya. Siapa lu? Orang kecil. Ibarat kata manusia itu kayak debu kan? Manusia kayak debu. Ditiup aja tahu debu ya? Siapa yang di sini nggak tahu debu? Pernah lihat debu nggak? Debu itu adanya cuma di permukaan. Kalau udah kebanyakan, debu itu makanannya iblis. Artinya apa? Sesuatu yang nggak berarti. Manusia itu kayak debu, benar-benar debu. Ditiup dikit aja udah hilang. Yet manusia dengan have the audacity, punya apa ya namanya ya? Begitu teganya, begitu beraninya manusia bilang, Tuhan, let me prove it to you. Debu coba membuktikan kepada yang punya alam semesta ini. Apalah artinya? Gak ada artinya saudara. Nothing. That's why Tuhan bilang, ini Efesus pasal 2 ayat 8 ini, inilah yang menimbulkan gerakan yang namanya Protestan. Karena selama itu gak ada yang pernah protes. Karena waktu itu dijual surat bahwa kamu bisa masuk surga. Pakai duit. Coba buktikan nanti gereja akan keluarkan surat bisa masuk surga. Can you imagine that? Tapi gara-gara ayat ini, seorang monk, seorang biksu lah ya, biarawan tinggal sendirian dikasih Alkitab, bener aja, ya kan? Mulai mikir itu sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, ternyata selama ini keselamatan cuma datang karena iman. Baru paham. Dikasih paham nih sama Alkitab.
Yang berbicara apa? Roh Kudus berbicara lewat firman-Nya. This is this is the crux, apa ya namanya the crux itu? Titik terpenting daripada suatu kepercayaan. Kalau kamu masih bisa berpikir bahwa kamu bisa mendapatkan berkat karena usahamu, dan apa bedanya kamu dengan agama yang lain? Pertanyaan. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu hal atau kamu bisa earn it gitu ya, dengan usahamu kamu bisa membuktikan kepada orang, I want to prove you from the Bible bahwa itu kamu sama saja dengan agama-agama yang lain. Nggak ada bedanya. Ya kamu ya kamu percaya bahwa oh iya, saya harus sering ke gereja, saya harus sering berdoa, lebih sering berpuasa, berkatnya tambah besar, Tuhan tambah sayang. Makanya kan susah kan ngajakin orang ke gereja kan? Kalau diajakin orang ke gereja, setiap kali ngajakin orang ke gereja bilangnya apa? Ntar dulu deh, saya belum kudus, saya belum siap. So ngomongnya saya belum siap. Kenapa? Hari Sabtu masih mau dugem. Bawaannya iya, saya pinginnya enak-enak gitu ya. Pokoknya kalau udah Sabtu enak gitu. Kalau Minggu saya capek karena bisa enak-enak. Ya kan? Jadi kamu berusaha kamu berusaha supaya Tuhan itu lebih sayang gitu ya. Mau membuka pintunya, membuka pintu anugerahnya. Karena apa? Asernya yang di sini sudah terlatih nih, bisa deteksi ada pendosa akan datang nih sebentar lagi nih. Dari jauh tuh asernya udah ngeliat gitu. Kemudian mulai dipandangin, dia pakai bajunya kayak gimana nih. Terus kemudian lewat, ini pasti bau dari kemarin kan? Habis dugem kan? Pasti ini kemarin nih. Makanya dia dari jauh tuh udah diamat-amati. Senggol asernya kanan kiri. Nih lihat nih. Ada orang nih baru datang nih dari dugem nih. Wih, gitu ya. Ada pendosa mau masuk surga. Saudara-saudara, kita ini sebenarnya nggak ada bedanya kan? We all the same. Kamu mungkin nggak dugem, tapi kamu kan bisa pemikirannya, kamu kemarin malam habis mikirin apa aja. Yes, you can have so many things you can think of. Saudara bisa mikir apa aja, saudara. Saudara tahu kalau begitu ada dalam pikiran, Tuhan bilang apa? Dosa. Tetap aja. Kamu benci sama saudaramu aja, dosa. So apa bedanya kamu sama orang yang baru pergi dugem? Hello? Jadi saudara ya, the year of favor. Ini ya, saudara-saudara ini ya, itu dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Ayat yang ke-9. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini perintah yang cukup keras ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Why? Dikatakan karena kita ini buatan Allah. Katakan buatan Allah. Say it with me. Kita ini buatan Allah. Amin. You know bahasa aslinya itu poema. Saudara tahu nggak poema itu apa? Poema itu puisi. Puisi itu artinya apa sih? Puisi itu harus dibuat, saudara-saudara. Ya kan? Pantun aja harus berpantun. Ya kan? Orang harus membuat puisi itu. Dikatakan, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Siapa yang buat kita? Tuhan ini yang membuat kita kembali. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita dibuat oleh Tuhan kembali. God recreate us into a new creation. Tuhan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Itu semua oleh karena kasih karunia. Jadi kalau kamu bisa duduk di tempat ini, duduk diam kurang lebih 2 jam, apalagi dengerin sermon saya, terkenal kan panjang katanya kalau Pastor Yudi kan, gitu loh. Bisa sampai udah mau ditutup, bisa lanjut gitu ya. Saudara tahu, saudara tahan duduk di sini dan bisa mendengarkan khotbah saya, karena saudara adalah buatan Allah. Diciptakan melakukan pekerjaan baik. Saudara bisa duduk di sini
That is a good work. Saudara bisa percaya sama saya. Bayangin ya, saya ngoceh. Saya udah ngoceh selama 12 tahun nih. Dan hari ini saudara percaya, Tuhan bilang itu pekerjaan yang baik. That is such a simple work. Saudara-saudara, bayangin ya, begitu mudahnya nggak melakukan pekerjaan baik? Jadi gampang. Kenapa? Itu Tuhan yang buat. Kamu itu buatannya Tuhan. Kamu itu ciptaannya Tuhan. Dan Tuhan itu, kalau menciptakan kamu, ada nggak? Saya mau nanya gitu ya, ada nggak misalnya hasil karya? Di sini ada yang menciptakan karya seni. I know. Karena di sini ada yang namanya arsitek, ada yang namanya interior, ada yang namanya pekerjaan-pekerjaan di mana kamu menciptakan karya seni. Dikatakan di situ, kalau bahasa Inggrisnya ya, dikatakan, saya bacain keseluruhannya aja. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Siapa yang siapa yang membuat kita? Pertanyaan. Tuhan. Siapa yang menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik? Purpose-nya itu untuk melakukan pekerjaan baik. Di dalam Kristus Yesus kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. That is the purpose. Oke? Kemudian yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi artinya pekerjaan baik pun itu udah dipersiapkan oleh Tuhan. Jadi kita nggak bisa ada namanya bilang, kita yang nyiapin loh, kita yang bisa loh bekerja baik, kita yang bisa pelayanan nih, wah kita bisa memuridkan orang nih, wah luar biasa. Well, dikatakan pekerjaan baik pun yang nyiapin juga Tuhan, bukan kamu. Jangan sombong dulu. Oke? Kemudian Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya kita berjalan di dalamnya. Is it so hard to just enter in, masuk ke dalam suatu pekerjaan? Nggak susah. You just enter. Nih ya, saudara kita undang untuk masuk ke ruangan tengah ini. Susahnya apa ya? Masuk kan? Ada di tengah. Sekarang saudara ada di mana? Di tengah. Misalnya saudara, saya undang saudara naik ke panggung gitu. Kerjanya saudara apa? Cuman jalan ke sana. Kan saudara saya suruh kan? Naik ke panggung. Sampai ke atas panggung, berdiri di atas panggung. Saya mau saudara berjalan di atas panggung, hidup di dalamnya. Is it hard? Gak susah. Why Christianity make it so hard? Kenapa agama bikin susah? Kenapa banyak gereja masih bikin susah? Itu pertanyaannya. Supaya ada kredit lah, sedikit lah. Masa sih gak ada pekerjaan manusia sedikit pun? Di sini terus terang gak ada loh. Gak pernah ada ditulisin sama sekali pekerjaan manusia. None. Nggak ada, ini semua Tuhan yang nyiapin, yang bikin juga Tuhan. Pekerjaannya, deskripsinya juga Tuhan. Saudara pernah ada yang di sini punya usaha? Punya usaha sendiri kan? Saudara hire orang kan, misalnya. Ini orang saudara hire untuk accounting. Ya kan? Saudara udah tahu kan pekerjaan accounting itu apa aja kan? Sebenarnya. Udah tahu. Nah itu orang saudara panggil karena dia adalah dari dulu kerjaannya accounting. Yang perlu dia lakukan adalah dia masuk ke dalam tempat kerja dan dia lakukan apa yang dia sudah biasa lakukan. Benar? That's it. Is that hard? Enggak susah. Yang bikin susah siapa? Ya pembicaranya atau siapalah gitu, pelatihnya lah, gurunya lah, siapa gitu. Bikin susah, bikin ribet. Gak bisa. Kamu gak bisa, kamu harus masuk ke level yang berikutnya. Kamu harus ini, kamu harus itu. Kalau kamu gak mau menangkan orang, kamu gak masuk kerajaan surga. Kamu kalau gak mau menangkan orang, kamu kurang bersemangat dalam Tuhan. Bahkan orang yang gak masuk ke gereja misalnya gitu ya, aduh karena dia kenapa gitu, itu udah langsung tuh, wah ini pasti kenapa-napa nih. Well, mungkin orang itu kenapa-napa, mungkin. Tapi apakah itu akan merendahkan statusnya? Pertanyaan saya di hadapan Tuhan. Apakah seseorang yang somehow misalnya miss, nih ya,
Miss nih, ada yang saya tadi kembali lagi ke perumpamaan. Orang punya accountant, ya kan? Accountingnya miss, salah hitung. Terus langsung dibilang, kamu bukan lagi accounting ya? Aneh kan? Gitu loh. Dia tetap accounting nggak? Accounting, cuman dia apa? Buat salah. Is that simple? Apakah besok kamu usir dari kantor kamu? Kenapa? Karena buat salah sih, saya usir dia. Enggak kan? Kamu masih tetap keep dia kan? Kamu cuma bilang, besok lebih hati-hati ya. Udah gitu aja. Sama saudara. Kalau saudara sudah ada di dalam Kristus, dan kemudian kamu 1-2 kali itu tau-tau jatuh jebret gitu. Kamu juga gak mau kok kamu terus-terusan di sana, betul? Kamu maunya kamu keluar. Karena apa? Roh Kudus yang akan mengingatkan kamu. Bangkit dong. Let's come again. Kamu punya status masih sama nih. Kamu gak berubah. Amin. Ini loh saudara. This is about bagaimana kita ini hidup di dalamnya. Bahasa Inggrisnya ya. For we are His workmanship. Workmanship itu sebenarnya adalah, ya itu masih terjemahan yang biasa-biasa. Do you know what's actually called? Masterpiece. Sebenarnya poema itu masterpiece. Di sini yang saya kenal itu saya kenal teman yang luar biasa, Tony yang desain ini. I call this a masterpiece. This is a masterpiece. Saudara ada di tempat ini, indah bukan? By the way banyak loh yang lihat tempat ini dan bingung. Wow, ini bisa ada kayak begini ya. What is the meaning of this? He call it, this is a good piece. This is a masterpiece. Masterpiece. Can you imagine? Bagaimana Tuhan menyebut kamu, you are my masterpiece. Tapi yang namanya hasil karyanya bisa sering ngoceh. Enggak kok Tuhan, saya ini masih parah, saya ini bekas, ngalamin banyak hal nih gitu. Saya habis buat dosa kemarin gitu ya. Terus mendadak saya nggak jadi masterpiece lagi. So many people are so drowned, begitu tenggelam di dalam kesalahan, di dalam guilt, bahkan dalam ketakutan, dan bilang kepada dirinya, I'm no longer your masterpiece. Saya ini udah barang cacat. If you feel like that, saudara harus tahu, saya juga sama yang di depan. Saya ini barang cacat. Udah dari dulunya memang udah cacat. Tapi Tuhan recreate. Tahu nggak? Tuhan itu membuat kembali menjadi masterpiece. Kalau Tuhan bilang ini adalah masterpiece, jangan ngomong otherwise. Yang ngomong Tuhan. Yang boleh bilang ini masterpiece, bukan barang yang diciptakan. Yang boleh bilang ini masterpiece, cuma Tuhan. Amin. So understand your identity. You are God's masterpiece. Whatever that you've done, apapun yang kamu lakukan, you are still God's masterpiece. You are still His workmanship. You are still His poema. Kamu itu masih adalah puisi yang terindah. Wow, that is so good. Kamu adalah puisi yang terindah. Meskipun kamu suka miss dan kamu nontonnya online terus, kamu tetap adalah ciptaan yang terindah. You are my masterpiece. Please jangan condemn yang nonton online. Don't be condemned. Jangan condemn. You need to hear the good news today. You are God's masterpiece. Artinya apa? Dia so care about the work. Dia ini begitu, dia menciptakan satu demi satu, created so beautiful. Tahu nggak, masterpiece itu buatnya nggak sebentar, dibuat dengan hati, saudara. Saudara pernah nggak lihat masterpiece buatan jebret gitu ya, kayak bikin pecel gitu, wah tinggal diaduk gitu. Enggak lagi. Orang aja ada yang bilang pecel adalah his masterpiece. Ada saudara, dihias dengan baik, kacangnya pakai kacang mede, digerus exactly 100 kali, nggak less, nggak more, dengan air 500 ml, 500 cc, persis, nggak boleh tuh 501 cc, nggak boleh,
Itu masterpiece. Bayangin aja, makanan aja bisa jadi masterpiece. Saudara, itu di-create sama Tuhan begitu indahnya. Every one of you, setiap daripada saudara, dan dia sangat mencintai masterpiece-nya. Amin. God loves his masterpiece. Saya mau bacain the passion-nya ya. Passion, namanya passion. Passionate translation-nya. Keren banget. Ya, oke. Kita lihat ya. For it was only through this wonderful grace that we believe in him. Nothing we did could ever earn this salvation. For it was the gracious gift from God that brought us to Christ. So no one will ever be able to boast. For salvation is never a reward for good works or human striving. Gak pernah, saudara. Salvation ini is never a reward. Bukan. We have become his poetry. Wow. The recreated people that will fulfill the destiny he has given each of us. For we are joined to Jesus, the anointed one. Even before we were born, sebelum kita lahir, God planned in advance our destiny and the good works we would do to fulfill it. Haleluya. Saya dengar ini aja udah merinding, saudara. Sebelum kamu lahir, Tuhan udah persiapkan pekerjaan yang baik untuk setiap daripada saudara. Saudara mau jadi apa? Oke? Yang jadi pilot silakan. Terbangkanlah pesawat terbang. Bawa baik-baik, ya kan? Jangan sampai di atas gitu ya. Saya lupa gitu. Nutup pintu hanggar gitu. Atau ininya pintu darurat. Ya nggak mungkin kan. Karena seorang pilot itu tahu apa yang harus dikerjakan. Di sini ada satu pilot. Luar biasa sekali. Nanti saudara boleh nanya sama dia. Kesaksiannya kayak gimana. Luar biasa saudara-saudara. Itu is a masterpiece banget. Saya aja sampai ngeliatin. Saya pernah lihat bukunya. Pas dia belajar pilot. Waduh, tebel-tebel banget bisa segini saudara-saudara. Belajarin. Saya bingung gimana caranya itu. Otak segede kayak begini bisa muat itu buku segitu banyaknya. Saya sampai bingung loh. Wow. Kemudian saudara-saudara, the word poema. Tuhan punya artistic expression. Kamu adalah mahakaryanya Tuhan. Kamu itu berharga bukan karena apa yang kamu capai, tetapi apa yang Tuhan lakukan untuk dirimu dengan mencintaimu. Kamu itu berharganya itu karena itu. Amin. Every morning, setiap pagi, kamu ingatkan dirimu sendiri. I am your masterpiece, God. I am your masterpiece. Saudara, Tuhan itu telah menyiapkan perbuatan yang baik. Jauh sebelum kamu itu sadar, kamu itu harus berbuat ini, berbuat apa. Dia udah tahu. Dia udah tahu Pastor Fedri bakalan ada di tempat ini. As a pastor, for the multimedia team, semuanya. Dia udah tahu, dia udah persiapkan itu. He has prepared the work for you. Saudara nggak perlu maksa diri, bekerja keras. Bagaimana sih caranya menyenangkan Tuhan? Perbuatan baik itu mengalir secara alami. It's natural, saudara. Kalau kamu hidup di dalam kasih karunia, kamu hidup under His grace. All your good works, semua perbuatan baikmu itu mengalir secara alami. Kamu mungkin bisa ngomong kayak gini ya. Every day you can pray. Start this day. Tuhan, bimbing saya hari ini untuk berjalan dalam rencana yang sudah Engkau siapkan. Pakai saya untuk menjadi berkat. Use me to become a blessing. Why? Kamu itu is a blessed vessel. Kamu itu bejana yang diberkati. You are a walking vessel of blessings. Saya perkatakan sekali lagi. Kamu adalah bejana yang ada Tuhan Yesus di dalamnya. Tuhan Yesus adalah berkat yang terindah. Yang berjalan setiap hari. Pada saat kamu berjalan kemanapun, kamu sebenarnya adalah bejana yang bawa berkat untuk orang lain. Kalau orang lain gak mau terima berkatnya, ya sudah, biarin. Mungkin orang itu belum butuh kali. Mungkin dia masih merasa kuat dengan dirinya sendiri. Gak perlu berkat daripada orang yang diberkati. Orang yang diberkati itu dengan sendirinya akan berjalan dan bawa berkat ke orang lain. Gak usah disuruh-suruh. Kamu harus jadi berkat lu untuk orang lain gitu.
Saya setiap kali gitu kalau dengerin orang tua ya, terutama orang tua yang suka bilangin anaknya gitu, tahu nggak ya kamu harus jadi anak baik supaya bisa jadi berkat untuk orang lain gitu. Kalau anak itu udah terima Tuhan Yesus, dia aja begitu lahir. Saudara, untuk orang-orang yang percaya, setiap anak yang lahir itu jadi berkat untuk orang tuanya. Saya mau tanya, anak yang lahir itu udah melakukan apa? Pertanyaan. Kerjanya makan, buang kotoran, main, lihat-lihat, tidur, makan, buang air, main-main sebentar, tidur, besokannya repeat lagi, makan. Ngapain sih dia? Ngapain dia? Pertanyaannya. Kok bisa setiap kali kamu ngelihat, lucu ya. Emang dia ngapain? Emang dia kasih kamu duit? Kecil-kecil, kartu ATM, nih. Dolar, Iya kan? Pagi-pagi bisa nyanyi gitu. Haleluya. Pagi-pagi. Begitu, ini anak umur baru lahir, 1 bulan. Ngomong, haleluya gitu. Wah, saya diberkati dengan suaranya. Enggak lagi. Anak kecil itu tendensinya malah annoying. Malah annoying, seriously. It becomes annoying. Tapi kalau kamu gak ada anak itu, kamu miss kan? Kamu rasanya, aduh. Anak ini, kalau ada ini aja, aku bisa lihat dia aja, aku diberkati. Sama. Tuhan lihat kamu. Kayak dia ngeliat baby. Kamu mungkin teriak-teriak, dan kamu mungkin gak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Can you imagine? Bisa gak kamu bayangkan Tuhan itu diberkati dengan kehadiranmu? God is so blessed. Karena apa? Because you are His masterpiece. Even baby aja itu bukan masterpiece orang tuanya. Perlu kerjasama kan, berdua kan? Gitu loh. Nggak bisa sendirian gitu totom brojol. Nggak mungkin. Perlu 2 orang saudara bekerja sama. Capek saudara. Ada yang bilang, enggak pastor nggak capek. Oke. Siapa yang punya telinga hendaklah yang mendengar. Alright. Perlu kerjasama 2 orang untuk bisa menghasilkan baby. Tapi Tuhan bilang, I'm myself, I make you. Saya yang membentuk kamu mulai dari rahim ibumu. Dan kamu adalah berkat yang terindah. Karena apa? Yesus telah mati untukmu dan untuk saya. Saudara, saya terus terang aja gak bisa ngelarin ini khotbah. I feel so overwhelmed with His love. Saya cuma bisa terkagum-kagum sama cinta kasihnya Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan kita dengan begitu indah. Dengan begitu luar biasanya. Dan kamu cuma perlu berjalan di dalam destinimu. Kalau kamu seorang pedagang, daganglah. Kamu seorang trader, tradinglah. Kamu seorang ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga. That is a good work. Apabila kamu menjadi seorang ibu, jadilah seorang ibu. If you are a single mother, just be a single mother. Be yourself. Kalau kamu seorang kakek atau seorang nenek, mungkin kamu berasa, saya udah pensiun, saya nggak ada gunanya. No, you bring blessing to a lot of people. Orang bisa melihat bahwa sebenarnya Tuhan itu begitu setia dalam kehidupanmu. Bagaimana Tuhan memelihara kehidupanmu. Bagaimana engkau menjadi contoh untuk anak cucumu. Saudara, this is a closing ya, it's a closing. Please, worship team bisa maju ke depan. Saudara, my grandma, saya punya nenek, itu umurnya hampir 100 tahun. 99 to 100 years old. Tahu nggak, my grandma dari my mother, itu kerjaannya di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Karena dia juga udah sangat tua, rambutnya udah putih banget semuanya. Satu matanya udah kena korban glaukoma, jadi nggak bisa melihat. Dia cuma punya satu mata aja. Giginya pakai gigi palsu, tapi dia makan semuanya dia makan. Semuanya. Dia nggak makan bubur, nggak makan sesuatu yang lembek-lembek, enggak. Semua dia makan. Beneran, makan sushi, ya dia suka banget sama sushi, apalagi. Gitu ya. You know, every time I see her,
Saya bilang, wow, Tuhan begitu setia dalam kehidupannya. Dia sampai bisa melihat saya, ini kan saya kan cucunya. Dan saya punya anak kan. Banyak orang gak even lewat umur 90 loh saudara. Ini udah sampai umur 100. Saya udah bilang sama anak saya, kamu kalau sampai punya pacar, dan kamu sampai punya anak nanti menikah, my grandma will see the grandchild of the grandchild. Cucu, bukan cicit loh. Cucu punya cucu. Cucu buyut. 5 generasi saudara. 5 generations. Saudara bilang, terus itu adalah berkat yang terbesar saudara. Nggak ada orang-orang yang gak pengen lihat orang tuanya itu masih mau hidup dan melihat keturunannya diberkati. Apa yang dia lakukan? Nothing. Saya cuma berdoa sama Tuhan sekarang. Saya mau lihat dia nyampe umur 100, masih sehat, bahkan bisa lihat cucunya punya cucu. Bayangin aja. Oh, kalau gitu pastor sekarang lagi nyari calon untuk anak. Oh, don't laugh too hard. Jangan ketawanya jangan terlalu kenceng gitu ya, Shannon. But you know, that's the best blessing, saudara. Berkat yang terindah. Saya bisa melihat, saya nggak ikutan buat. Anak itu bukan buatan saya. Cucu bukan buatan saya. But I'm blessed. Karena apa? That is God's masterpiece. Tuhan menciptakan manusia untuk dikasihi. God makes him the masterpiece of his blessing. Dan dia mau kamu semua daripada kita. Dia mau mencurahkan kasih karunia yang besar. Dia curahkan kasih karunia yang besar. Pada saat engkau bekerja, engkau bisa menghidupi anakmu. Kadang gak usah sampai berkelimpahan, sampai wah, saya punya harta pokoknya harus minimum 7 turunan gak habis. Ya, belum tentulah semua orang juga kayak begitu. Kamu bisa ngelihat 4 turunan aja udah bagus. Yang ngomong saya punya harta 7 turunan gak habis, emang dia ngelihat turunan ke-7? Belum tentu juga. Bener gak? Dia mentok paling lihat itu bisa ngelihat 4 keturunan di bawahnya, bener-bener udah berkat terbesar. Apalagi lihat 5 di bawahnya. Wow, hampir gak ada di dunia ini. Sangat-sangat susah. Tapi dulu ada yang lihat. Salah satunya namanya Adam. Adam itu bisa ngelihat loh cucu itu wah banyak sekali. Yet because of the fall, karena kejatuhan manusia, there's no more. Makanya saya bilang, kalau kita bisa melihat keluarga kita ada di sini, bersama-sama memuji menyembah Tuhan, that is the biggest blessing, saudara-saudara. You are doing a good work for God. Susah nggak? Nggak susah, saudara-saudara. You just need to bilang, Tuhan, aku buka hatiku untuk tiap hari aku mau berjalan dalam pekerjaan baik-Mu. I want to walk in your destiny. I want to walk in your calling. That's it. Nanti Tuhan akan tunjukkan kamu harus lakukan apa. Amin.